Bab 956. Saat ini, di kamar Ratu. Yang Mulia Ratu, Tuan Sigra telah tiba di istana. Beliau sedang dalam perjalanan ke kamar Anda. Lapor Saika buru-buru sambil memberi hormat dengan sopan. Ekspresi Jihan terlihat sangat serius saat ini. Dalam hatinya sangat paham dengan tujuan kedatangan Sigra dan Farel untuk menemuinya. Jihan merasa sangat gelisah. Wajahnya dipenuhi keraguan. Setelah berpikir sejenak, Jihan berkata pada Saika, "Saika, atur sebuah perjamuan. Aku mau menjamu mereka di istana, sajikan koleksi anggur terbaikku yang telah disimpan selama ratusan tahun." "Baik, Yang Mulia Ratu." Saika mengangguk, lalu berbalik dengan cepat untuk menjalankan perintah. Tak lama kemudian, pihak dapur telah selesai menyajikan hidangan. Setelah semua hidangan disajikan di meja, Jihan menyuruh semua pelayan untuk mundur dan berjaga di depan pintu. Beberapa saat kemudian, Sigra berjalan masuk ke ruangan dengan perlahan-lahan. Farel yang berdandan sebagai seorang pria berjalan di belakang untuk mengikutinya. Penampilannya tampak keren dan berwibawa. Melihat sosok kedua orang itu, Jihan segera menyambut dengan tersenyum. Wajahnya tampak sangat bahagia. "Kakak, Farel, syukurlah kalian sudah datang." Jihan segera menarik Farel untuk duduk di kursi, lalu berkata dengan lembut, "Aku sudah lama tinggal di istana, kita sekeluarga jarang sekali bisa bertemu. Dalam kesempatan kali ini, aku sengaja menyiapkan banyak sekali hidangan untuk kita nikmati sambil mengobrol. Kak, ayo cepat duduk." Sigra duduk di kursi dengan ekspresi serius. Nada bicaranya juga terdengar sangat berwibawa. "Jihan, apa kamu ada masalah penting buru-buru memanggil kami masuk ke istana?" Seketika, jantung Jihan langsung berdetak kencang. Meski dia tahu bahwa Sigra sudah bisa menebak maksudnya untuk mengundang mereka, Jihan tetap memaksakan senyumannya sambil berkata dengan lirih, "Kak, sebenarnya aku mencari kalian juga bukan karena ada masalah besar. Sekarang Raja telah meninggal, Jeffrey masih muda, bagaimana menurutmu?" Jihan merasa gugup, namun, dia berusaha menahan kegusaran dalam hatinya, lalu balik bertanya, "Kalau menurut kakak, apa yang harus kulakukan?" Sigra menjawab dengan ekspresi serius, "Jihan, apa kamu masih ingat dengan ajaran leluhur keluarga Barus?" Ingat, ternyata kakaknya benar-benar mengungkit masalah ini. Tanpa menunggu jawaban dari Jihan, Sigra kembali berkata, "Dulu, keluarga Barus membangun kekayaan selangkah demi selangkah. Hingga saat ini, keluarga kita telah kaya raya, banyak sekali pedagang dari keluarga kita yang tersebar di seluruh negeri. Namun, kita tetap kalah pada kekuasaan. Keluarga Barus selalu menunggu kesempatan bahwa suatu hari nanti, kita bisa memegang kekuasaan dan berada di puncak." Bab 957. Sekarang kesempatan ini telah berada di depan mata. "Jihan, bagaimana menurutmu yang sedang kupikirkan?" Sigra tersenyum dengan tenang, lalu melanjutkan, "Tentu saja, yang kuinginkan adalah sebuah status yang bisa membuat keluarga kita tersohor di seluruh negeri." Detik berikutnya, tatapan Sigra jatuh pada Jihan. Sorot matanya tampak sangat penuh harapan. Dia kembali menambahkan, "Jihan, sekarang hanya kamu yang bisa membantu kakak." Pandangan Jihan tampak sangat serius. Sudut bibirnya sedikit bergerak, ucapannya selanjutnya membuat Sigra menjadi muram dan tidak senang. "Kak, meski begitu, aku sudah menikah. Sekarang ini statusku adalah seorang ratu dan ibu Jeffrey. 10 tahun kemudian, setelah Jeffrey bisa mandiri untuk memerintah, aku harap kakak bisa membantu mendampingi Jeffrey dan menjadikannya raja yang baik." "Apa?" ucap Sigra dengan kesal. Dia bertanya kembali kepada Jihan dengan suara berat, "Jihan, maksudmu, kamu nggak mau bantu kakak?" "Kakak, Yang Mulia Raja memperlakukanku dengan sangat baik. Mana mungkin aku mengkhianatinya dan anak kami?" Dengan wajah bersalah, Jihan berkata dengan yakin, "Keputusanku sudah bulat, kakak nggak usah bujuk aku lagi." "Sembarangan." Sigra marah besar sambil memukul meja, peralatan makan di meja juga jadi berantakan. Dia memaki dengan kesal, "Kamu jangan lupa, saat itu keluarga Barus yang bersusah payah memasukkanmu ke istana. Semua itu kami lakukan demi menunggu hari ini. Kalau kamu berbuat begitu, bagaimana kamu bisa bertanggung jawab pada semua anggota keluarga dan leluhur keluarga Barus? Apa kamu nggak takut mereka akan menghantuimu?" Jihan merasa terkejut sejenak. Dalam hatinya menghela napas, selanjutnya dia berkata dengan tegas, "Aku nggak mungkin melakukan hal yang merugikan Jeffrey karena alasan itu." "Jeffrey, hehe, anakmu masih butuh 10 tahun untuk menduduki posisi raja." Sigra mendengus dan menyindir, "Apa kamu bisa menjamin posisimu akan selalu stabil dalam 10 tahun ini? Asal tahu saja, sekarang ini sudah banyak sekali keluarga bangsawan yang mengincar posisi raja. Kalau sampai dijebak oleh mereka, bukan hanya nyawa Jeffrey yang akan melayang, keluarga Barus juga akan ikut celaka. Kak, kalau kamu tahu begitu, kenapa masih
Kenapa? Semua ini kulakukan demi keluarga Barus. Demi kamu dan nyawa Jeffrey. Dengan wajah pucat, Sigra kembali memarahinya. Semua yang kamu rencanakan sekarang ini sangat berbahaya. Kalau sampai terjadi kesalahan sedikit saja, kamu akan mati. Karena mempertimbangkan hal inilah, aku baru berpikir untuk bekerja sama denganmu. Lebih baik kita mengamankan kekuasaan ini dan nyawa kita sendiri dulu. Tapi kalau kakak yang menduduki posisi ini dan menguasai negeri, apakah kakak akan merelakan jabatan ini pada Jeffrey 10 tahun kemudian? Tanya Jihan dengan tatapan berkobar. Sigra tidak menjawabnya, dia hanya mendengus dan berkata, sekarang ini semua orang mengincar posisi raja. Tentu saja aku juga tidak terkecuali. Tapi aku akan menjamin hidupmu dan Jeffrey agar selalu aman. Ini adalah janjiku padamu. Usai berkata demikian, Sigra langsung pergi bersama Farel. Bab 958. Saat Sigra meninggalkan istana, Jihan merasa sangat kesal. Hatinya sangat sedih dan menderita, sekaligus marah. Pada saat ini, Saika langsung maju untuk memapah Jihan. Kemudian, dia bertanya dengan nada yang penuh perhatian, Yang Mulia Ratu, jangan bersedih. Karena masalahnya sudah jelas sekarang, kita hanya bisa berusaha untuk menangani semua masalah yang akan kita hadapi. Apakah kita sudah seharusnya memikirkan masalah selir Alina sekarang? Diingatkan oleh Saika, Jihan langsung menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha menekan rasa panik dan kegelisahan dalam hatinya. Setelah itu, dia berkata dengan tegas, benar sekali, ini bukan saatnya bersedih. Suruh kedua penasihat datang menemuiku. Baik, Yang Mulia Ratu. Saika mengangguk perlahan. Kemudian, dia langsung berbalik dan meninggalkan tempat ini. Sesaat kemudian, Saika kembali dengan membawa 2 orang penasihat. Kedua penasihat itu buru-buru menghampiri Jihan dan memberi hormat, salam kepada Yang Mulia Ratu. Berdirilah. Ekspresi Jihan sangat serius, dia segera menyuruh keduanya untuk duduk dan mulai berdiskusi dengan mereka. Yang Mulia Ratu, kalau boleh tahu, ada apa Anda memanggil kami ke sini hari ini? Tanya kedua penasihat yang baru saja duduk dengan wajah kebingungan. Jihan mengerutkan alisnya dengan gelisah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berceletuk, Selir Agung dan Yahya telah menghilang. Mendengar kabar tersebut, kedua penasihat itu seketika menjadi muram. Mereka saling memandang sejenak dengan panik, kemudian menatap Jihan dengan cukup lama. Kali ini aku memanggil kalian ke sini adalah untuk membantuku memberikan ide, bagaimana aku harus menangani hal ini. Wajah kedua orang itu menjadi semakin rumit. Penasihat kiri menatap Jihan seraya. Bertanya, Yang Mulia Ratu, mohon jawab kami dengan jujur. Apakah Anda yang melakukan hal ini diam-diam? Raja Bakir baru saja wafat, dia sudah berpesan pada Ratu untuk menjaga seluruh selir dan pangerannya dengan baik. Namun baru beberapa lama berselang, Alina dan Yahya malah sudah menghilang. Sejujurnya, sulit untuk tidak mencurigai semua ini adalah ulah Ratu. Jihan hanya menggelengkan kepalanya, lalu berkata, masalah ini memang nggak ada hubungannya denganku. Aku sudah berjanji pada Raja akan melaksanakan semua pesan terakhirnya. Aku nggak akan melakukan hal seperti ini. Mendengarnya, penasihat kiri semakin serius. Setelah terdiam sejenak, dia kembali berkata, jangan-jangan, keluarga Juwanto sudah mulai bertindak. Ini sangat memungkinkan. Ekspresi penasihat kanan juga tampak sangat was-was. Selanjutnya, dia merenung sekilas sebelum berkata, kalau Yang Mulia Ratu tidak segera melakukan penanganan, masalah ini akan mudah sekali menjadi bumerang bagi Ratu kalau sampai tersebar. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Jihan. Bab 959. Jihan juga mulai terlihat cemas. Dia menatap kedua penasihat itu dengan ragu-ragu sembari bertanya, apa ada cara penanganan yang bagus sekarang? Menurutku, Yang Mulia Ratu sebaiknya segera mengumumkan hal ini ke seluruh negeri sekarang. Penasihat kiri menambahkan, kita harus mengeluarkan Yang Mulia Ratu dari situasi ini sekarang untuk membuktikan bahwa Anda tidak terlibat dalam hal ini. Kalau tidak, konsekuensinya akan sulit dibayangkan jika keluarga Juwanto menyerang nanti. Benar sekali. Penasihat kanan juga menimpali, dengan begitu, kalaupun terjadi sesuatu pada Selir Agung dan Pangeran Yahya, Ratu juga tidak akan disalahkan. Benar kata kalian berdua, Ratu mengangguk pelan. Kita lakukan saja sesuai saran kalian. Keesokan harinya di ruang rapat kerajaan, Ratu memberitahukan kepada semua orang mengenai kabar Alina dan Yahya yang menghilang. Begitu mendengar kabar tersebut, para pejabat sibuk mendiskusikannya. Yang Mulia Ratu, Raja pernah berpesan pada Anda untuk memperlakukan para selir dan pangeran dengan baik, tidak boleh sampai terjadi kesalahan. Kini, mana mungkin seorang selir agung dan pangeran bisa menghilang begitu saja di istana sebesar ini? Ujar salah seorang menteri dari keluarga Juwanto dengan nada bicara yang mendesak. Jelas sekali,
dia ingin menyalahkan ratu. Beberapa pejabat lainnya juga ikut menimpali. Kini kondisi pemerintahan sedang rumit, banyak sekali pihak berkuasa lainnya yang juga sedang mengincar kekuasaan. Kalau sampai terjadi kesalahan lagi di istana, hal ini pasti akan menimbulkan masalah yang beruntun. Masalah hilangnya selir agung ini bukan masalah kecil. Kita harus segera menambah pasukan untuk mencarinya dan menyelidiki masalah ini. Dengan ekspresi yang sangat tegas saat menghadapi pertanyaan dari para pejabat, Jihan membalas, "Aku sangat paham dengan maksud dari ucapan kalian. Mungkin dalam hati kalian mencurigai bahwa aku yang mendalangi masalah ini. Bukankah begitu?" Saat mendengar perkataannya, para pejabat di bawah singgasana saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jihan kemudian mengangguk dan berkata dengan serius, "Selama bertahun-tahun aku memimpin harem di istana ini, hubunganku dengan semua orang sangat baik. Jangankan para selir, bahkan pelayan pun gak pernah kuperlakukan dengan buruk. Tapi, kalian malah menaruh curiga padaku sekarang. Bagaimanapun, putraku sekarang sudah menjadi putra mahkota. Untuk apa aku melakukan hal itu pada selir agung dan Yahya?" Nada bicara ratu sangat serius. Dia melihat ke sekelilingnya sejenak, lalu berkata, "Aku harap kalian bisa mempertimbangkan masalah ini dengan rasional. Lagi pula, kalau memang ini perbuatanku, kenapa aku nggak langsung membunuh mereka berdua saja?" Mendengar perkataan ratu, para pejabat lainnya seketika termenung. Mereka terlihat berpikir keras saat menanyakan, "Tapi ratu, kemana mereka bisa pergi dalam istana sebesar ini?" "Aku juga nggak tahu. Dari ucapanmu, sepertinya kamu menyalahkanku," tanya Jihan dengan nada mempertanyakan. Pejabat itu seketika gemetaran. "Hamba tidak berani." Jihan mendengus, lalu berkata dengan nada kesal, "Selir agung dan Yahya punya kaki sendiri. Sebagai ratu, aku hanya mengurus masalah di harem. Nggak mungkin aku terus memperhatikan mereka. Sampaikan perintahku, sebar pengumuman untuk mencari Alina dan Yahya secepatnya. Bagi orang yang bisa menemukannya akan diberikan imbalan besar." Bab 960. Setelah Jihan memberikan perintahnya, tidak ada satupun pejabat yang berani bersuara di ruang rapat itu. Meski ada beberapa orang yang menatap Jihan dengan dingin, mereka tetap tidak berani mengatakan apapun. Orang yang cerdas tentu akan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa kedua orang itu harus tiba-tiba menghilang sekarang? Hal ini benar-benar aneh. Apalagi, ratu sama sekali tidak perlu membunuh ataupun membuat Alina dan Yahya menghilang. Akan lebih mudah jika kedua orang itu berada dalam kendalinya. Bagaimanapun, jika kedua orang itu berada di tangannya, keluarga Juwanto tidak akan berani melakukan hal apapun. Kalaupun ingin memberontak, mereka tidak akan berani selama masih ada Alina dan Yahya di tangan ratu. Sebab, satu-satunya peluang bagi keluarga Juwanto untuk melawan adalah dengan menggunakan Yahya. Dengan adanya status Yahya, keluarga Juwanto baru berani memberontak. Sebaliknya jika terjadi sesuatu pada Yahya, kalaupun keluarga Juwanto berhasil memberontak, apa gunanya jika mereka tidak punya status ataupun ikatan darah dengan keluarga Larasati? Jadi, ratu yang cerdik pasti akan tahu bahwa membuat kedua orang itu menghilang bukanlah sebuah pilihan yang bijaksana. Bahkan membunuh mereka berdua juga bukan keputusan yang baik. Cara terbaik adalah dengan mengendalikan mereka di sisinya. Jadi, masalah ini sudah pasti bukan ratu pelakunya. Hanya saja, pasti ada orang yang sengaja memperkeruh suasana. Padahal mereka tahu jelas kejadiannya, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Hanya dalam sekejap, semua orang telah mengetahui dan membahas masalah ini. Baru hari kedua setelah Raja wafat, muncul lagi masalah selir agung dan Pangeran Yahya menghilang. Hal ini tentu memicu spekulasi orang-orang. Pasti ulah ratu. Benar, demi anaknya bisa naik tahta, ratu pasti membunuh Pangeran Yahya yang dikatakan jenius itu. Pasti begitu kejadiannya. Benarkah begitu? Meski ada kemungkinan seperti itu, bukankah kurang bijaksana kalau ratu bertindak sekarang? Iya, apa ratu sebodoh itu sampai bertindak di saat-saat yang sensitif begini? Semua orang punya pendapatnya masing-masing. Beberapa orang tidak percaya pada ratu dan menganggapnya merahasiakan pembunuhan terhadap Selir Agung dan Pangeran Yahya. Lantaran tidak berani mengumumkan kematian mereka, ratu hanya mengatakan bahwa kedua orang itu menghilang. Ada juga orang yang percaya bahwa ratu tidak mungkin melakukan hal gegabah seperti ini. Apalagi di masa-masa yang begitu sensitif, akan makin runyam jika terjadi masalah di saat seperti ini. Selain itu, kejadian ini terlalu kebetulan. Tidak ada yang bisa menduga apa yang telah terjadi. Pada saat ini, setelah Kumar mengetahui bahwa ratu menurunkan perintah untuk mencari kedua orang itu, dia merasa kesempatannya telah tiba. Kumar benar-benar takut bahwa ratu akan menemukan kedua orang itu. Namun setelah dipikirkan kembali, dia sebenarnya tidak perlu khawatir jika ratu menemukan mereka.
Kumar bisa saja mencari kesempatan lain untuk mengungkit kembali hal ini. Setelah tersenyum tipis, Kumar memanggil bawahannya, sebarkan informasinya. Bawahannya langsung mengerti instruksi Kumar dan segera melaksanakannya. Seketika, semua orang dari berbagai provinsi mulai ramai membicarakan insiden ini. Yang Mulia Ratu benar-benar kejam. Bisa-bisanya dia membuat Selir Agung dan Pangeran Yahya menghilang. Katanya sih menghilang, tapi siapa tahu dia membunuh mereka. Benar, omongan itu pasti hanya untuk membohongi orang. Entah kenapa Ratu bisa sekejam itu. Oh ya, apa kalian tahu? Katanya, Ratu bisa mengambil alih pemerintahan juga karena trik kotor. Mendengar penuturan ini, semua orang seketika terkejut. Apa maksudnya? Trik kotor apanya? Kenapa begitu? Bab 961. Begini saja nggak ngerti. Raja Bakir punya putra yang sudah remaja, bahkan sangat cerdas. Dengan bantuan Perdana Menteri dan semua pejabat, dia sudah cukup untuk mengambil alih tahta. Sebenarnya, Ratu nggak perlu turun tangan karena kemampuan para pejabat ini sudah cukup. Lantas, kenapa malah Ratu yang menduduki tahta sekarang? Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang seketika tercengang. Benar, ada yang tidak beres dengan masalah ini. Pangeran Yahya sudah mencukupi usia. Dia sudah bisa menguasai tahta dengan bantuan para pejabat. Makanya, takutnya Ratu yang menyusun semua rencana ini. Kematian Raja sangat mendadak, jangan-jangan wanita jahat ini pelakunya. Wanita ini merebut tahta dengan cara kotor. Kalau sampai dia menjabat, kerajaan Nuala akan tamat. Semua orang melontarkan pendapat masing-masing. Bisa dilihat, banyak orang yang tidak menyetujui Jihan menjadi penguasa. Bukan hanya tidak setuju, mereka juga meremehkannya. Sejak zaman kuno, pemerintahan yang dipimpin oleh wanita selalu mendapatkan kritikan. Apalagi, keluarga Juwanto terus memanas-manasi dari belakang. Saat ini, pernyataan yang dirilis oleh Kumar pun membuat para rakyat heboh. Namun, hasil ini masih belum cukup. Kumar bahkan menuliskan surat dan mengumumkannya kepada dunia. Surat ini berisikan kecaman untuk Ratu. Selama berabad-abad, keluarga Juwanto selalu setia dan mengabdikan diri kepada dinasti. Kini, Raja Bakir telah wafat dan Ratu Jihan yang berkuasa. Selir Agung hilang, begitu juga dengan keturunan Raja Bakir. Keluarga Juwanto sungguh gusar atas tindakan ini, tetapi kami tidak bisa apa-apa. Kurung siku tutup. Saat ini, pemerintah dan masyarakat sedang kacau. Keluarga Juwanto hanya ingin bertanya, di mana kerabatku? Jika Ratu Jihan tidak bisa menerimanya, keluarga Juwanto akan menerimanya kembali dan kami tidak akan menginjakkan kaki di istana lagi. Kurung siku tutup. Jadi, kami berharap Ratu Jihan tidak mencelakai Selir Agung yang telah melayani Raja Bakir selama bertahun-tahun, bahkan telah melahirkan keturunan untuk kalian. Mohon Ratu Jihan mengampuni keluarga Juwanto. Kumar pun mengirimkan surat ini ke istana, sekaligus menyebarkannya ke seluruh dunia. Banyak orang yang membacanya. Ratu Jihan ini keterlaluan sekali. Ya, padahal keluarga Juwanto begitu setia. Mereka nggak seharusnya diperlakukan seperti ini. Ratu Jihan harus memberi seluruh dunia sebuah penjelasan. Ya, kalau masalah ini nggak terungkap, kerajaan pasti nggak akan membebaskan mereka. Keluarga Juwanto juga nggak punya cara lagi, makanya menulis surat seperti ini. Menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Keluarga Juwanto lagi-lagi memanas-manasi situasi. Tindakannya ini membuat seluruh istana gempar. Jihan membaca satu persatu surat yang dikirim untuknya, lalu menatap para menteri dengan raut wajah masam. Yang Mulia, kita harus mendengarkan suara rakyat. Yang Mulia, takutnya rakyat akan murka kalau situasi terus seperti ini. Jihan tentu memahami perkataan para menteri ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Yahya tidak bisa ditemukan, bahkan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dia pergi atas keinginan sendiri. Fitnahan ini sungguh menjengkelkan. Jihan ingin melawan, tetapi tidak ada kesempatan, dia pun ingin membela diri, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Aku sudah mengerti, rapat dibubarkan, ujar Jihan dengan murung. Dia benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa tentang masalah ini.